Gubernur Aceh menghina Pak Prabowo dan sampai mengkhianati negara Indonesia. Jadi kalian tahulah ya, Prabowo masih bersikeras kalau bencana Sumatera itu masih terkendali dan nggak perlu dijadikan bencana nasional. Kalian ngerasa ada yang aneh nggak sih banjir di Sumatera ini? Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Tapi kenapa cuman Aceh yang pengen banget ditetapkan sebagai bencana nasional? Terus minta bantuan dari negara asing. Minta sampai ngibarin bendera putih. Dan ngancem pengen pisah dengan Indonesia kalau nggak ditetapkan sebagai bencana nasional. Aneh, menurut gue ini janggal gitu loh. Kalian mungkin udah baca berita terkait ini, sebanyak kurang lebih 14 trafo hilang di Banda Aceh. Kemudian bantuan dari pemerintah sebanyak kurang lebih 80 ton hilang di Banda Aceh. Aduh, kalau memang benar ini berita aja, berarti memang ada orang yang tidak senang di Banda Aceh tersebut terhadap pemerintah. Dan memang tujuannya adalah ingin mengkerdilkan peran pemerintah. Nanti dibilangnya adalah pemerintah tidak peduli, bantuan tidak ada, kemudian nanti lampu penerangan tidak ada. Padahal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya. Yakni tentang keganjilan yang dirasakan oleh banyak netizen akhir-akhir ini. Kenapa kok banyak netizen yang merasa ganjil? Ya karena meskipun ada 3 provinsi yang sama-sama dilanda bencana banjir, cukup dahsyat ya. Tapi kenapa kok hanya provinsi Aceh saja ya, yang kebanyakan drama bahkan sampai meminta merdeka dan mengibarkan bendera putih alias meminta bantuan luar negeri. Kenapa kok 2 provinsi lain ya seperti Sumatera Barat dan juga Sumatera Utara tidak meminta merdeka dan mengibarkan bendera putih? Netizen akhirnya menduga-duga bahwa sebetulnya ini bukan murni terkait penanganan dan pemulihan pasca banjir ya, melainkan sudah masuk ranah politik murni. Bahkan salah seorang konten kreator sampai membuat sebuah konten yang menyebut bahwa Gubernur Aceh sepertinya telah melawan Prabowo dan Gubernur Aceh dianggap telah mengkhianati bangsa dan negara Indonesia. Ya karena memang sangat tidak masuk akal sekali. Yang dikeluhkan bantuan tidak sampailah, ya kan? Tapi bantuan dikirim malah ditolak dan dihadang. Ya jelas-jelas nggak sampai, ya kan? Yang katanya listrik matilah, ternyata ada 14 pencurian trafo di lokasi bencana. Kan menurut saya, ya kan, semacam ada upaya kesengajaan untuk mempolitisasi momen-momen bencana ini demi kepentingan mereka. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kalian ngerasa ada yang aneh nggak sih banjir di Sumatera ini? Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Tapi kenapa cuman Aceh yang pengen banget ditetapkan sebagai bencana nasional? Terus minta bantuan dari negara asing. Minta sampai ngibarin bendera putih. Dan ngancem pengen pisah dengan Indonesia kalau nggak ditetapkan sebagai bencana nasional. Aneh, menurut gue ini janggal gitu loh. Sedangkan di Sumatera Utara dan Sumatera Barat itu nggak ada gitu loh. Rakyatnya yang sampai ngancem pengen pisah dengan Indonesia gara-gara nggak ditetapkan sebagai bencana nasional. Padahal bantuan kan masuk terus, ada terus gitu loh. Ya mungkin dari ketiga provinsi ini mereka juga mau kalau ditetapkan sebagai bencana nasional. Tapi bagaimana lagi? Orang pemerintahnya nggak mau netapin sebagai bencana nasional, tapi kok Aceh aneh gitu loh. Tapi kenapa harus ngancem gitu loh? Pengen pisah dengan Indonesia kalau nggak ditetapkan sebagai bencana nasional. Aneh ya. Emang kita tahu sih. Karena yang paling parah itu emang di Aceh. Ada 8 kabupaten yang kena banjir bandang kan. Dan tanah longsor. Nah, coba teman-teman jawab ya pertanyaan konten kreator barusannya. Teman-teman ngerasa ada yang ganjil nggak sih ya? Ada 3
provinsi yang saat ini dilanda banjir bandang ya. Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Provinsi Aceh. Ada 3 provinsi, tapi hanya satu provinsi yang sepertinya itu terlalu banyak drama Koreanya. Kalau ngomong-ngomong musibah, yang namanya musibah dimanapun itu pasti menderita. Artinya, kalau sama-sama mengalami musibah banjir bandang, ya bukan hanya Aceh saja yang menderita. Rakyat Sumatera Barat, rakyat Sumatera Utara juga pasti mengalami hal yang sama. Tapi kenapa kok ini hanya Aceh aja yang semacam bermain drama Korea ya, yang ingin merdeka, bahkan mengibarkan bendera putih ya, tanda tidak mampu dan meminta bantuan luar negeri. Ini ada yang janggal kayaknya ini. Coba teman-teman tulis di kolom komentar ya. Lanjut. Gubernur Aceh menghina Pak Prabowo dan sampai mengkhianati negara Indonesia. Jadi kalian tahulah ya, Prabowo masih bersikeras kalau bencana Sumatera itu masih terkendali dan nggak perlu dijadikan bencana nasional. Prabowo bilang gini, saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara yang ingin kirim bantuan. Saya bilang terima kasih. Concern Anda, kami mampu. nah jadi ceritanya gini, Gubernur Aceh ini dianggap menghina pemerintah cuy, karena sikapnya meminta bantuan bencana ke negara asing. Nah dari sini kita tahulah ya, dia sudah merendahkan derajat Pak Prabowo. Yang Prabowo ini adalah anti asing. We want to be your partner, but we will not be your peon. Kita tidak akan menjadi kacung kalian. Jadi kalian jangan heran cuy, kalau bantuan 500 ton logistik dari negara Upin Ipin itu tertahan sampai sekarang karena pemerintah nggak butuh asing. Kita bisa kendalikan ini. Dari sini kita bisa menilai Gubernur Aceh benar-benar sudah nggak menghargai negara ini. Mereka tolong kita, masa kita persulit, kebodoh. Nah jadi menurut kalian gimana cuy? Aku suka kalau kalian memberikan pendapat. Follow agar aku bisa balas pendapat kalian. Waduh. Gimana pendapat kalian terkait karya konten kreator barusan ya, yang menuduh gitu ya? Kalau saya sih nggak menuduh, karena saya menyajikan ini bukan untuk mengapprove-nya, tetapi untuk kita diskusikan bersama. Apakah betul, apakah benar bahwa Gubernur Aceh ini telah melawan Prabowo? Apakah benar Gubernur Aceh ini mengkhianati bangsa dan negara Indonesia ya? Nah coba teman-teman bagaimana pendapat Anda menyikapi video dari salah seorang konten kreator barusan gitu ya. Karena kalau menurut saya sih ya, untuk menentukan seseorang itu melawan, untuk menentukan seseorang itu berkhianat, itu banyak tahap yang harus dilalui. Tidak bisa serta-merta menyatakan dia berkhianat atau tidak berkhianat. Nah menurut teman-teman bagaimana? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Lanjut. Kalian mungkin udah baca berita terkait ini, sebanyak kurang lebih 14 trafo hilang di Banda Aceh. Kemudian bantuan dari pemerintah sebanyak kurang lebih 80 ton hilang di Banda Aceh. Aduh, kalau memang benar ini berita aja, berarti memang ada orang yang tidak senang di Banda Aceh tersebut terhadap pemerintah. Dan memang tujuannya adalah ingin mengkerdilkan peran pemerintah. Nanti dibilangnya adalah pemerintah tidak peduli, bantuan tidak ada, kemudian nanti lampu penerangan tidak ada. Padahal ini sudah dilakukan oleh pemerintah, namun disabotase oleh orang-orang di Aceh memang tidak senang dengan pemerintah. Nanti ujung-ujungnya adalah minta merdeka. Nah, yaitu ujung-ujungnya minta merdeka. Yang katanya pemerintah tidak hadir sampai hari ke-17 listrik belum menyala. Ya gimana mau menyala, orang dicuri. Di lokasi bencana aset-aset vital dicuri. Berarti kan ada semacam sabotase dalam tanda kutip ya, yang tujuannya seperti yang disampaikan oleh netizen barusan ya, kemungkinan besar adalah memang ingin mendiskreditkan pemerintah Republik Indonesia, bahwa pemerintah Republik Indonesia itu nggak memiliki kepedulian terhadap warga Aceh, tidak hadir ke lokasi, lambat dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Kemungkinan besar memang yang diharapkan adalah respon kemarahan rakyat Aceh secara keseluruhan agar meminta merdeka, ya kan, ingin lepas dari Indonesia dan lain-lain. Tetapi ini dugaan saya teman-teman ya. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Lanjut. Provokasi Fadly Assegaf di tengah bencana. Beredar video dari orang yang tidak bertanggung jawab yang mencari panggung dengan menyebar informasi palsu yang memprovokasi masyarakat untuk menyudutkan BNPB. Info palsu tersebut dibuat oleh Fadly Assegaf yang mengatakan tenda BNPB baru didirikan 2 hari. Berikut videonya.
saya Fadli Asegaf. Kebetulan saya saat ini berada di Kampung Lubuk Sidup. Lubuk Sidup di Aceh Tamiang. Nah, ini ada tenda dari BNPB dan pengakuan warga setempat, tenda ini baru didirikan 2 hari kemarin. Ini tanggal 13 Desember. Nah, jadi 2 hari kemarin ini tenda baru didirikan. Karena apa? Mungkin karena Bapak Presiden Prabowo mau datang ke Aceh Tamiang kemarin. Nah, pengakuan dari orang ini tenda hanya formalitas, dengar ya, hanya formalitas. Ini nggak ada yang nempati. Jadi nggak ada yang nempati. Padahal, kenyataan di lapangan saat siar hari tenda tersebut memang sering kosong karena warga yang terkena musibah banjir dan longsor sudah mulai bekerja membersihkan lingkungan di siang hari, dan di tenda terakhir ada beberapa orang yang sedang menata barang di dalam tenda yang didirikan BNPB. Terkait video viral di desa Bapak Lubuk Sidup yang mana dikatakan tenda-tenda pada kosong, masyarakat tidak mau mengisinya. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal itu? Tidak benar ya Pak? Tidak benar. Sebenarnya masyarakat di sini sangat membutuhkan. Hanya saja pada saat kejadian itu kan proses pasti pembuatan. Warga yang menempati itu masih melangsir barangnya untuk ke tenda. Itu yang benarnya. Terkait kemarin kan ada video viral Mak, bahwasannya tenda-tenda di sini kosong. Makanya itu saya datang mau jumpai Mama. Ternyata alhamdulillah kan tenda-tenda ini semuanya terisi ya Mak ya. Iya. Kemarin Kalau ada yang ini, bilang. Ini anak mantu saya kan sebaik dapat itu. Orang kami ngungsi itu rumahnya kecil berapa kakak di sini. Iya. Empit-empitan nggak bisa tidur juga. Iya. Berarti kan nggak benar dibilang di video itu bahwasannya masyarakat nggak mau tidur di tenda. Sedangkan masyarakat sangat membutuhkan tenda ya Mak ya. Iya. Tenda yang sudah masuk itu totalnya ada 30. Kekurangannya Pak? Kekurangannya mohon bantuannya 50. 50, jadi total 80 tenda ya. Itu minimal ya Pak ya? Minimal, itu minimal Pak. Iya. Lebih ya baik. alhamdulillah ya Pak Lebih ya. banyak lebih baik karena jumlah kakak kami di sini itu ada 152. Fadli Asegaf merupakan contoh nyata provokator yang memanfaatkan momen untuk membuat situasi panas di tengah musibah Sumatera. Jangan termakan isu yang memecah belah bangsa yang dilakukan orang-orang yang tidak ingin bangsa ini akur. Nah, gimana? Mungkin ini juga salah satu bagian dari skenario ya yang banyak netizen sebut sebagai istilah sabotase gitu ya. Memberitakan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang ada di lapangan, misalnya menambah-nambahi, mengurang-ngurangi. Nah, menurut teman-teman bagaimana terkait pendirian tenda BNPB yang katanya itu baru 2 hari tersebut? Nah, apakah ini masuk kategori memang ya masuk kategori masuk bagian dari skenario untuk menjatuhkan reputasi pemerintah pusat di hadapan rakyat, di hadapan dunia internasional, ataukah bagaimana? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Lanjut. Dan khususnya Anda, Ferdian, berani sekali menyebarkan hoax gamblang itu. Teman-teman terus suarakan soal penanggulangan bencana di Sumatera, baik Sumut, Sumbar, dan Aceh. Tapi please, kita juga harus fair gitu ya, jangan menyebarkan hoax. Kemarin aku lihat satu VT itu dari Ferdian yang biasa mengkampanyekan lawan buta politik kalau nggak salah. Untuk Presiden menyampaikan Prabowo, bahwa Pak, hanya baru dia relawan yang sampai ke desa Matang Tepah. Saya udah 10 hari di sini dan sudah pernah kami ke Matang Tepah membawa bantuan, menengok masyarakat di sana, dan saya juga menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri ada relawan lainnya. So, berteriak kepada pemerintah terkait penanggulangan bencana di titik bencana yang ada di seluruh Sumatera itu penting karena memang fungsinya adalah untuk mengontrol, menekan agar kinerja pemerintah bisa lebih cepat dalam menanggulangi semua, tapi jangan DFK, karena pada akhirnya bukan untuk bagaimana mempercepat penanggulangan ini berjalan, tapi justru membuat keadaan semakin rumit karena yang ada di lapangan justru menyampaikan informasi yang tidak benar dan itu berbahaya. So please semua teman-teman yang ada di lokasi bencana di Sumatera baik Sumut, Sumbar, dan Aceh, dan khususnya Anda Ferdian, mengkritik pemerintah
itu harus, karena adalah bentuk daripada civil society untuk mengontrol kinerja pemerintah. Tetapi harus fair, harus objektif, dan please jangan DFK. Please, jujur saya kaget gitu ya pas muncul Siti Anda, dan wow, berani sekali menyebarkan hoax segamblang itu. Sangat disayangkan. Nah, ya kan? Ketahuan kan? Makin ke sini makin ketahuan itu. Jadi kita jangan terlalu percaya ya, jangan terlalu mengagung-agungkan konten kreator yang tiba-tiba saja sampai ke Aceh sana memberikan bantuan seolah-olah dia adalah pahlawan kesiangan. Karena tidak menutup kemungkinan sebetulnya mereka membawa misi-misi tertentu ya. Terbukti ada yang menyumbang 10 miliar, ya memang besar itu, biaya dana 10 miliar itu besar dan harus diacungi jempol. Cuma kalau begitu datang udah langsung mengatakan pemerintah lambat, pemerintah tidak hadir. Nah ini kenapa gitu loh. Dan barusan kita tahu bersama, sudah ada konten kreator lain yang sudah sampai lokasi dan memberikan bantuan. Dia mengklaim bahwa dia adalah orang pertama yang hadir di lokasi. Koclak. Lanjut. Dear Presiden Republik Indonesia, Presiden kita Bapak Prabowo, dengan segala hormat Pak, sepertinya pernyataan Bapak ini memang benar. Kemarin kan Bapak Presiden Prabowo menyindir kalau ada serangan-serangan politik yang memanfaatkan bencana yang terjadi di Sumatera untuk menyerang pemerintahan Pak Prabowo. Betul Pak, tetapi serangan politik itu sepertinya datang dari tubuh pemerintahan Bapak sendiri. Kalau rakyat Indonesia percaya sama Bapak, percaya Bapak akan melakukan yang terbaik untuk Indonesia. Tetapi Pak, pion-pion Bapak ini mungkin yang melakukan serangan politik secara diam-diam dan licik. Jadi tolong Pak, jangan terlalu naif. Coba Pak, dilihat dulu menteri-menterinya. Nah, saya sepakat ya. Jadi sebetulnya orang yang ingin menyabotase ini dalam tanda kutip itu juga pejabat gitu ya. Dan pejabat di bawahnya Prabowo, dan ini bisa jadi pejabat nasional maupun pejabat di daerah. Karena pejabat di daerah itu tetap juga masuk kategori berada di bawah pengawasan atau ya di bawahnya presiden kan, seperti itu. Nah, kenapa saya sepertinya mengapprove apa yang disampaikan oleh netizen barusan ya, karena banyak fakta di lapangan yang sepertinya mengarah ke dugaan tersebut ya kan. Misalnya ketika Prabowo hadir ke lokasi bencana, semuanya seperti beres ya kan. Ada tim kebersihan, BNPB, listrik hidup, kemudian air hidup. Begitu Prabowo pulang ke Jakarta, kacau lagi. Nah ini kan berarti semacam ya ada pihak-pihak di bawah Prabowo ini yang dalam tanda kutip sepertinya bermain-main. Kan seperti itu. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.